Bayangin, satu kalung berlian super mewah senilai puluhan juta dolar di zaman sekarang bukan cuma jadi aksesoris, tapi benar-benar jadi bom waktu yang meledakkan monarki paling kuat di Eropa. Ini bukan cuma soal perhiasan, guys, tapi tentang intrik, penipuan, dan sisi gelap kekuasaan yang bikin rakyat muak sampai ke ubun-ubun. Gila sih, satu kalung bisa jadi pemicu revolusi besar. Kita mundur ke Perancis abad ke-18, tepat sebelum revolusi Perancis meletus. Di satu sisi, ada istana Versailles yang gemerlap, pesta pora, dan kemewahan yang gak masuk akal. Di sisi lain, rakyat jelata kelaparan, hidup dalam kemiskinan ekstrim, dan udah muak banget sama gaya hidup boros bangsawan. Kondisi kayak gini, ibarat bensin yang siap disulut, tinggal nunggu percikan apinya aja. Pemain utama kita di drama ini? Pertama, ada Ratu Marie Antoinette yang udah dicap boros dan cuek sama penderitaan rakyat. Kedua, Kardinal de Rohan, seorang bangsawan gereja yang ambisius banget pengen deket sama ratu dan balik ke lingkaran kekuasaan. Dan yang paling gila, ada Jeanne de Valois-Saint-Remy, Countess de la Motte, penipu ulung yang melihat peluang emas dari semua kekacauan ini. Tiga orang ini ibarat bom waktu yang siap meledak. Akar masalahnya dimulai dari sepasang penjual perhiasan, Boehmer dan Bassenger, yang punya kalung berlian paling fantastis yang pernah dibuat, tapi nggak laku. Marie Antoinette udah ditawari, tapi nolak. Countess de la Motte, si penipu tadi, langsung nyium bau uang. Dia tahu Kardinal de Rohan naksir berat sama ratu dan pengen banget dapat perhatiannya. Nah, disinilah ide gila itu muncul. Countess de la Motte mulai akting, meyakinkan Kardinal de Rohan bahwa ratu sebenarnya pengen kalung itu, tapi secara rahasia karena nggak mau kelihatan boros di mata publik. Dia bahkan memasukkan surat-surat dari ratu ke kardinal, yang isinya pura-pura cinta dan janji bakal membayar jasanya. Kardinal, yang udah dibutakan ambisi dan cinta buta, percaya aja gitu. Gila sih, level penipuannya udah di atas rata-rata. Puncaknya adalah pertemuan rahasia di Taman Versailles. Countess mengatur agar kardinal bertemu dengan seorang wanita malam yang mirip Marie Antoinette di malam hari. Wanita itu, yang menyamar sebagai ratu, cuma bisa ngomong beberapa patah kata dan ngasih setangkai mawar, lalu menghilang. Kardinal makin yakin ratu beneran jatuh cinta padanya dan ingin kalung itu. Konspirasi ini benar-benar dirancang dengan sangat licik dan sempurna. Pada akhirnya, Kardinal de Rohan setuju jadi perantara untuk membeli kalung itu atas nama ratu, dengan janji ratu bakal bayar nanti. Kalung itu diserahkan ke Countess de la Motte, yang tentu aja langsung menjualnya di London dan hidup mewah. Para penjual perhiasan, setelah nggak dibayar berbulan-bulan, akhirnya nagih langsung ke Marie Antoinette. Dan boom! Skandal ini meledak di depan umum, bikin seluruh Perancis geger. Pengadilan pun digelar, dan meskipun Kardinal de Rohan akhirnya dibebaskan karena dianggap korban penipuan, reputasi Marie Antoinette udah hancur total. Rakyat yang udah benci, makin yakin kalau ratu beneran terlibat dalam skandal boros ini. Kepercayaan publik pada monarki anjlok drastis, dan ini jadi salah satu pemicu utama kemarahan yang berujung pada revolusi Perancis. Dampaknya langsung, sistem kerajaan mulai goyah parah. Ternyata, bertahun-tahun kemudian, dokumen dan kesaksian baru mengungkap bahwa intrik ini jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ada indikasi bahwa beberapa bangsawan lain mungkin terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam usaha menjatuhkan Marie Antoinette. Skandal ini bukan cuma ulah satu penipu, tapi sebuah jaringan intrik yang lebih dalam, memanfaatkan kelemahan sistem dan kebencian publik. Buku sejarah sekolah kita mungkin cuma nyeritain revolusi Perancis secara garis besar.
Tapi sisi gelap yang sering ditutupi adalah betapa mudahnya reputasi seorang ratu bisa dihancurkan oleh intrik istana dan penipuan licik di tengah sistem yang udah korup dan rakyat yang udah sangat menderita. Ini bukan cuma soal kalung, tapi tentang sistem kekuasaan yang busuk dan rapuh dari dalam. Skandal kalung berlian ini dan skandal-skandal kerajaan Eropa lainnya jadi bukti nyata betapa rapuhnya kekuasaan absolut. Mereka nunjukin gimana intrik, gosip, dan persepsi publik bisa jadi senjata yang lebih mematikan daripada pedang. Ini membentuk dunia kita hari ini, di mana transparansi dan akuntabilitas pemimpin jadi tuntutan utama, dan gak ada lagi raja atau ratu yang bisa semena-mena tanpa konsekuensi. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Marie Antoinette benar-benar korban intrik atau memang ada andilnya dalam kehancuran reputasinya? Skandal mana lagi yang menurut kalian paling gila di balik keluarga kerajaan Eropa? Share opini kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya buat lebih banyak cerita sejarah yang bikin merinding. Sampai jumpa di video selanjutnya.